Ya, sahabat Berita Indonesia Link, sekarang masuk kita ke acara bincang-bincang angkringan Berita Indonesia Link pagi. Pagi, Cang Tony. Waduh, hari ini berita rame banget, berita utama. Pasti. Pertama mengenai COVID masih rame. Pasti. Nah, yang kedua ada lagi nih. Apa tuh? Berita mengenai penusukan Syekh Ali Jaber juga rame, ada terang benderang nih. Hah? Kenapa? Kan katanya kemarin penusuknya ini katanya tidak waras. Nah, terus? Setelah dicek, waras. Nggak gila, nggak gokil. Iya. Oh gitu, pura-pura doang doi. Nah, lihat dulu deh beritanya. Cobain deh. Biar nanti kita ngomongnya enak. Jadi. Nih. Tersangka berinisial AA, 24 tahun, yang menusuk Syekh Ali Jaber dipastikan dalam kondisi yang normal. Menurut polisi, AA tidak mengalami gangguan jiwa. Kesimpulan itu didapatkan setelah tim psikiater Pusdokes Polri meminta dan mengobservasikan tersangka AA dalam sesi tanya jawab. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Jahwani Pandra Arsyad, mengatakan setelah dilakukan sesi tanya jawab, tim psikiater menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami gangguan kejiwaan. AA sudah ditahan setelah ditangkap karena menusuk Syekh Ali Jaber. Peristiwa itu terjadi saat sang ulama menghadiri wisuda tahfiz Al-Quran di Masjid Falahuddin, Lampung pada Minggu 13 September 2020 sore. Pandra mengatakan, dari pemeriksaan juga diketahui bahwa tersangka AA menusuk Syekh Ali Jaber karena merasa tertekan dengan suara sang ulama. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, kepolisian menurunkan penyidik dari Mabes Polri dan Densus 88 untuk menyelidiki kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Sampai saat ini, kata Argo, penyidik dari Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Saksi-saksi ini terdiri dari keluarga, saksi di tempat kejadian perkara, kemudian dari saksi panitia. Argo mengatakan mereka sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan baik saksi dan tersangka. Penyidik Polda Lampung lalu menaikkan ke tingkat penyidikan serta telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Adapun menurut Kepala Divisi Humas Polda Lampung Jahwani Pandra Arsyad, dalam proses penyelidikan pelaku mengaku bergerak atas kemauan sendiri. Tidak ada perintah dari siapapun. Pelaku juga tidak dalam pengaruh narkoba saat melakukan penusukan. Tuh. Benar kali. Lihat nggak beritanya? Benar kali. Bahkan Densus 88 ini memperkirakan, waduh, katanya udah di monitor loh sama Densus 88. Serius dong? Iya, katanya, wah, ini ada tanda-tanda menarik nih. Oh, ada itu ya. Main-main juga ya. Ada diperkirakan ada permainan di situ. Ada sedikit. Mudah-mudahan ini Ada makin sedikit. terbuka karena ini memang harus dibuktikan. Kalau tidak nanti penegak hukum akan mendapat pertanyaan banyak gitu. Ya. Tahu dong netizen pedesnya. Pedes Netizen. 2 tahun lalu, setahun lalu kan banyak kejadian di Jawa Barat. Iya. Sebelum pilkada itu banyak ustadz, pesantren, benar. dibacok lah, dipukul lah segala macam. Kalau netizen ujung-ujungnya nggak waras. Iya, nah, kalau netizen bilang nih, karena ini September. Oh. Ulang tahunnya kita tahu dong. Kebetulan. Wah, mampir ya. Iya. Boleh juga. Nah, siapa nih baru kenal nih? Anak kos. Kos di sebelah. Anak kos. Temennya Rere juga? Iya, sama. Iya benar. Kenal Rere ya? Nah, suka makan di sini angkringan. Oh. Ini siapa? Livita. Livita. Dari Papua. Kok tahu dari Papua? Itu logatnya. Oh Punya iya. logat sudah tuh. Betul sekali. Itu sudah. Itu sudah. Tukang tebak aja nih contohnya. Kita lagi ngobrol ini, Livi. Iya. Berkenaan dengan kejadian di Bandar Lampung yang kemarin Syekh Ali Jaber ditusuk oleh orang tidak dikenal dalam satu acara. Ngikutin beritanya? Ngikutin di Instagram banyak banget loh viral. Oh iya, banyak betul. Hah? Sampai viral ya.
Ya viral karena Begitu aja diviralin dah. Ya. bukan Cang, ini kejadian, Oh, gitu ya. kejadian yang luar biasa. Karena gini, berita ini tidak hanya ramai di nasional, di luar negeri juga. Oh iya, soalnya Pertama, satu, si Ali Jaber ini bukan orang sini ya? sekarang sudah warga negara Indonesia. Oh, udah. Tadinya? Tadinya kan dia tinggal di Madinah. Wow. Dia lahir di Madinah, Wih, tinggal di sana. Tapi sudah 10 tahun kalau nggak salah, Oh, dia dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Oh, dia Karena memang kakeknya orang Indonesia. Kakeknya. Oh gitu. Namanya orang Indonesia. Nah, jadi kejadian ini dilihat orang banyak nih, Pasti. luar negeri memantau. Pasti. Nah, apalagi beberapa hari setelah kejadian langsung keluar, wah itu orang tidak waras. Waduh ini dia menyebut, setelah didalami oleh pihak kepolisian, oleh kedokteran, waras ini orang. Lah, berani-beraninya dia. Iya. Iya, berani ya? Iya. Hah? Nah, sekarang nih Livi kan masih seorang awam ya, Bang mau tanya. awam dia. Iya. Kalau seseorang melakukan kejahatan, menusuk orang itu di tempat ramai, biasanya kalau dia memang sakit jiwa, semua orang yang ada di dekat ditusuk kan? Nggak milih satu orang jauh didatengin ditusuk gitu kan? Oh. Iya, yang ada di Iya. sekitarnya kan? Contoh kayak misalnya kejadian penembakan di New Zealand, ya kan? Dia membabi buta kan? Iya. Ya, Benar-benar. gitu. Nah, tapi orang itu yang di New Zealand juga waras, cuman memang dia Emang lucu. Nah ini sedang didalami oleh Densus. Nah, kalau menurut Cang Tony sendiri, kejadian ini seharusnya tidak terjadi ya. Enggak. Di negara Indonesia yang katanya toleransinya tinggi, Iya. saling menghormati. Harusnya nggak ada. Tapi ya agak aneh kalau bisa ada, dan anak-anak loh nih. Tergolong anak-anak ini. Ia masih muda tapi dia sudah punya istri katanya. Oh, Dia sudah beristri, berkeluarga, dan di Jagadmaya informasinya istrinya pun baru menyelesaikan persalinan. Wah, ya. Butuh uang. Hah? Butuh uang lah. Salah sendiri, masih muda mau kawin sih. Bego aja dia. Ya, jadi aja ngacak dia kemana-mana. Nah, ini kan Coba tuh, Wit, jangan muda-muda, jangan Wit. Lu main-main dulu, lu puas-puasin. Jadi nggak ngelantur tuh. jadi setelah COVID, berita ini nih yang terus dipantau. Jadi banyak COVID, ya, penusukan Syekh Ali Jaber, kebakaran gedung kejaksaan. Ini kebakaran gedung kejaksaan juga ramai diikutin terus, sengaja atau tidak. Yang kedua kasus Joko Chandra. Sengaja katanya. Hah? Sengaja. Ada unsur kesengajaan. Oh iya, tadi sih lewat sebentar tuh. Iya. Baca sebentar kelewatan. Nah, tapi kan motifnya lagi nih kok banyak motif kayaknya ya. Maksudnya apa ya? Ya nggak tahu lah, ini kan kondisi lagi susah ya, angkringan juga rada sepi. Tapi lah, pisang aja cuma ngelayakan gitu doang tuh. Iya. Kesian loh pisang. Ya habis gimana? Sepi, pengunjungnya nggak ada. Ya kan PSBB. Ekonomi krisis gitu loh. Otomatis. Gimana habis? Sisa nih sepi nih makanan nih. Ya makanya. Ya, tenang aja, tapi positif kita, tetap harus positif. Oh iya, kondisi gini harus tetap positif. Kalau nggak Positif. positif, imun kita nggak kuat bahaya. Ah. Itu Tower 5 Wisma Atlet udah makin penuh loh. Iya, sekarang udah buka langsung penuh. Tahu nggak 60%-nya adalah pengguna transportasi umum. Dan jangan salah, kalau umurnya udah 60 tahun, dibalikin, dia nggak mau. Oh gitu. Iya, pengalaman, tanya aja. Oke. Kalau udah 60, balikin, dia nggak mau. Nah, makanya, tapi kita juga jangan parno, apa kejadian yang dialami Syekh Ali Jaber ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya karena Ya. ini apakah motifnya sara apa tidak, mengadu domba atau tidak, ini kan orang jadi tuduh-tuduhan loh. Oh, iya, ya, iya, ini iya, ya. itu bahaya Ini tuh. siapa yang nyuruh Iya, sih gitu iya. ya. Tapi yang yang bisa jelas- dipilih Syekh Ali Jaber, padahal ada banyak orang gitu, ratusan di Kalau sana. menurut Ani yang jelas, ini bukan sara. Kalau yang bukan non muslim juga yang suruh, bukan, nggak ada, pasti bukan, nggak mungkin. Dia juga hormat kok. Selama ini sama saling menghormatin. Cuman memang ada yang mau coba ngaduin gitu. Oh. Rasanya sih begitu. Nah, kita ngobrol anak mahasiswa, Iya. jadi pintar. Tapi kalau lihat wajahnya Livi sih, Livi bukan tipikal orang yang mudah diadu domba. Iya. Dia biasa dia. Iya. Papua gitu loh. Tidak. Tipikal bukan suka diadu domba dia. Nah, jadi
Iya, Livi Adu orangnya bersama. positif, kelihatan. Iya, adu bersama deh. Orang kalau pikirannya positif dari aura wajahnya kelihatan. Lewat baik deh nih. Iya. Lewat baik deh. Hati-hati lewat baik lu. Nah, Livi, sekarang Mbak Oni mau tanya nih, Iya. dengan kejadian penusukan dan lain-lain ini, sebenarnya Livi sendiri kan sebagai mahasiswa ya, kan kondisinya juga sekarang belajar masih virtual. Iya, Ya. virtual. Apakah Livi dengan teman-teman selama ini juga disiplin terhadap protokol kesehatan dan juga menghindari menonton berita-berita yang memang keras seperti penusukan-penusukan ini, kan itu menurunkan imunitas tuh. Iya, nurunin juga kalau dia. Iya. Menjaga protokol kesehatan iya, Iya. wajib. Kalau berita-berita jarang sih sebenarnya, nontonnya cuman lewat Instagram atau Twitter, baru tahu yang lagi viral tuh Tuh. apa. Gitu. Mahasiswa sekarang nggak nonton TV terestrial, Cang. Anu, Nontonnya online dari Instagram. handphone, Iya, dari tab, ya kan, dari laptop kan, betul Livi? Iya benar. Jadi model berita Indonesia yang ditonton ya kan? Aneh mah tinggal Bener. mencet gitu. Pencatan banyak juga nggak ngerti soalnya yang mana nih. Oke, Gitu. Cang sendiri deh. Nah, Seharusnya. Tercermin dari kejadian kasus penusukan Bajuler. Ali Jaber ini, si Ali Jaber ini apa? Harusnya sih nggak ada ya. Mm-mm. Harusnya nggak boleh begitu. Terus harapannya juga mudah-mudahan ke depan lebih waspada, Ya. terutama para aparat gitu ya. Iya. Udah deh, waspada. Jangan, kalau bisa ya di masjid dijagain juga lah sama keamanan. Kalau kayak kejadian yang begini nih ya, Iya. masjid, gereja, jaga-jaga juga ada jadinya tetap gitu. Oke. Jadi biar aman gitu. Oh. Jangan kalau udah kejadian baru rame dah, main Jadi- salah-salahan. Jangan dong. Jadi maksud Encang di masa pandemi Covid yang sulit ini, ekonomi juga krisis. Iya. Sebaiknya penegak hukum melindungi rakyat Iya, dan juga tempat-tempat yang memang dianggap rawan ya. harus. Iya. Harus. Jadi ya agak ekstra memang ya. Kita juga kesian sama para petugas nih, mudah-mudahan. Apalagi kalau sekarang ya, kan tuh ada operasi justis itu. Iya. Kan, itu tuh kesian loh petugasnya. Pada ngelawan. Oh, Ngelawan. itu. Aduh, kesian loh. Nggak boleh pakai Petugas masker. justisi itu hanya menjalankan aturan. Iya. Pakai masker, harus tutup hidung. Segala macam dah. Katanya kemarin rame tuh viral, Pak. Aduh. Saya pakai padahal di mulut dan saya di mobil sendiri gitu kan. Oh, saya ditegur, saya gini-gini. Ya kalau cuma ditegur udah boleh dong harusnya. Enggak, maksud saya gini, Cang. Berpikir positif aja di masa Nah, pandemi ini. iya. Petugas itu menegur atau memberikan sanksi tertib, disiplin karena memang untuk menjaga dirinya loh. Iya. Diingatkan. Ya kan? Iya, kalau nggak Iya, di- kalau nggak diingatkan, teleber tiba-tiba terjangkit COVID Aduh. lebih sulit. Memang pakai masker itu panas, nggak enak. Tapi lebih nggak enak lagi kalau kita terbaring di Wisma Atlet. Amit-amit. Waduh, amit-amit. Amit-amit Mudah-mudahan. jambang bebe. Iya, Bener loh. sudah banyak ini yang makin kena contohnya ya, para tokoh, ya para Jadi ya. petinggi-petinggi, menteri, pejabat, orang biasa, dokter udah 110 lebih yang wafat karena COVID. Udah lah, kita positive thinking, termasuk juga ini kasus Syekh Ali Jaber, mudah-mudahan Cepat ya. kepolisian cepat menemukan apa motif di balik Rasanya ini. bisa cepat. Supaya clear, Rasanya tidak bisa ada lagi rasa kecurigaan di antara anak Bisa bangsa. cepet. Bisa Oke? cepet. Bisa cepet. Kalau begitu kita tutup bincang-bincang angkringan. Jangan. Ada yang lanjut. Masih ada. Apaan? Ada Billing Smile, ini Livi yang nyiapin Billing Smile. Oh, gitu. Oh iya, Billing Bener. Smile itu kata-kata bijak yang harus kita Oh, dia yang suka bersama. bikin? Oh, Livi. Oh, pantes. Oke, Smile terus lihatnya makanya smile terus. Iya. Kita lihat Billing Smile yang sudah disiapkan oleh. Oke, Widi. Siap-siap. Sekarang Livi deh yang baca apa? Liv. Smile hari ini, Liv. janganlah janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Nah, Cakep. jadi kalau berhasil coba terus. Oh. Ibarat kata apabila jatuh segera berdiri. Wito, dengar Widi, dengar. Oke. Oke, terima kasih.
Kita tutup sudah berita Indonesia Link pagi hari ini Jumat 18 September 2020. Terima kasih atas perhatian sahabat berita Indonesia Link semuanya di mana saja Anda berada. Bang Oni beserta Cak Oni dan seluruh kerabat kerja berita Indonesia Link pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi di Senin pagi di berita Indonesia Link pagi. Happy weekend. Bye.